Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini, di sini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan big data pada aplikasi Docker. Eh, saya M. Farhan Husaini D dengan NIM 12021842421, terus Rifki Zainuddin dan Egi Alfiano. Yang pertama, penjelasan dari Docker akan dijelaskan oleh teman saya, Jae. Docker, di sini Docker adalah platform software yang memungkinkan Anda untuk membuat, menguji, dan menerapkan aplikasi dengan cepat. Docker mengemas perangkat lunak ke dalam unit standar yang disebut kontainer, yang memiliki semua yang diperlukan perangkat lunak agar dapat berfungsi, termasuk pustaka, alat sistem, kode, dan waktu proses. Dengan menggunakan Docker, kita dapat dengan cepat menerapkan dan menggunakan aplikasi ke lingkungan apapun dan yakin bahwa kode Anda akan berjalan. Next. Fungsi dari Docker yang pertama adalah mempermudah pengembangan aplikasi. Docker bisa mempermudah pekerjaan developer ketika mengembangkan sebuah aplikasi. Alasannya, Docker lebih hemat resource dan mampu menyediakan environment yang stabil untuk dijalankan di perangkat apapun melalui dari code saver hingga komputer pribadi. Yang kedua, menyederhanakan konfigurasi. Docker tidak memiliki overhead sehingga developer bisa menjalankan aplikasi yang diuji tanpa konfigurasi tambahan. Yang terakhir, memudahkan pengembangan kode pipeline. Developer bisa memanfaatkan Docker container sebagai tempat menguji kode pipeline beserta tools yang diperlukan dengan lebih mudah. Selanjutnya, Fungsi selanjutnya yaitu bisa digunakan untuk debugging. Adanya fitur debug bisa membantu developer untuk mengatasi masalah pada aplikasi tanpa perlu bersusah payah meninggalkan environment di Docker. Selanjutnya, mendukung multi-tenancy. Docker cocok digunakan untuk membuat aplikasi berstruktur multi-tenant seperti software as a service. Kita bisa membuat lebih dari satu environment yang terisolasi dan menjalankan objek aplikasi untuk setiap tenan. Fungsi selanjutnya meningkatkan sumber daya dengan cepat. Dengan Docker, peningkatan sumber daya perangkat dapat dilakukan dengan cepat, sehingga durasi pengembangan software lebih singkat. Istilah-istilah dalam Docker, yang pertama ada Docker image atau kumpulan file yang menunjang pada sebuah aplikasi. Yang kedua ada Docker container, yaitu wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Wadah ini juga mencakup kode, runtime, sistem tools, dan pengaturan. Kontainer hanya bisa mengakses resource yang telah ditentukan dalam Docker image. Yang ketiga ada Docker client atau tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker build, Docker pull, dan Docker run kepada Docker daemon. Yang keempat ada Docker engine REST API atau komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker daemon. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. yang selanjutnya ada Docker daemon, proses pengelolaan Docker image, container network, dan storage volume. Docker daemon menerima request dari Docker IP dan akan memprosesnya. Selanjutnya Docker host, komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Docker host bertanggung jawab menerima perintah yang diberikan Docker client. Selanjutnya Docker registry, wadah untuk menyimpan Docker image. Docker image akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan. Misalnya saat diberi perintah Docker push, Docker image akan mendorong atau dibagikan ke registry Docker hub. Dan yang selanjutnya Docker hub,
layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker image. Selanjutnya itu cara membuat Docker container. Yang pertama, login melalui SSH client. Untuk membuat Docker container, kita harus melakukan melalui SSH client. Jadi pastikan kita sudah login ke SSH client. Yang kedua, tampilkan daftar image. Setelah login, pilih image yang ada di server. Dengan menjalankan perintah berikut ini untuk menampilkan daftar image kita, yaitu dengan sudo docker image. Atau jika kita ingin menampilkan informasi masing-masing image, kita bisa menggunakan perintah sudo docker image strip help. Yang ketiga ada download image dari Docker Hub. Apabila belum memiliki image di server, kita harus mendownload image dari Docker Hub. Docker Hub adalah tempat di mana Anda dan developer lainnya bisa saling berbagi Docker image. Kita bisa mengunduh image dari Docker Hub langsung dari SSH client. Misalnya kita ingin download image Ubuntu di SSH client, jalankan perintah docker search Ubuntu. Kemudian download image tersebut dengan perintah docker pull Ubuntu. yang keempat, buat dan aktifkan Docker container. Dengan adanya image, kita siap membuat Docker container. Pertama-tama, buat kontainer dari image yang baru saja di-download dengan perintah docker run Ubuntu. Meskipun Docker container sudah dibuat, kita harus mengaktifkannya dulu agar bisa berfungsi. Caranya, jalankan perintah docker run it Ubuntu bash. Saat mengaktifkan Docker container, kita juga bisa menamainya dengan perintah name. Sebagai contoh, kita namai kontainer tadi dengan nama my container. Jadi perintahnya seperti berikut. Docker run name my container it Ubuntu bash. Nama kontainer tersebut akan digunakan dalam contoh-contoh pengelolaan kontainer di bagian selanjutnya. Selanjutnya yaitu cara mengelola Docker container. Setelah kita membuat, menamai, dan menjalankan Docker container, untuk mengelola kontainer tersebut, kita bisa menjalankannya dengan perintah-perintah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menampilkan daftar Docker container, yaitu dengan perintah sudo docker ps strip a. Untuk menghentikan Docker container, sudo docker stop my container. Untuk kill Docker container, menggunakan perintah sudo docker kill my container. Untuk melihat status Docker container, menggunakan perintah docker stats. Dan untuk menghapus Docker container, menggunakan perintah docker rm my container. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.